Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 11, bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, video sekarang itu melanjutkan dari video sebelumnya. Kita masih membahas mengenai teks ceramah. Dalam video kali ini, kalian akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari suatu teks ceramah. Oke. Tujuan pembelajaran kalian dalam video kali ini yaitu mampu mengidentifikasi isi dan struktur dalam ceramah. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan ya maksudnya dalam suatu teks ceramah. Yang pertama, menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Nah, jadi suatu teks ceramah itu mempunyai struktur seperti teks-teks lainnya. Ada apa saja? Satu, pendahuluan atau tesis. Nah, dalam pendahuluan ini biasanya berisi tentang pandangan atau topik atau isu yang akan dibahas oleh si penulis atau oleh si penceramah. Kemudian yang kedua adalah isi. Nah, di sini lebih mendalam mengenai isu dan topik yang akan dibahas. Di sini berisi mengenai pendapat-pendapat penulis, kemudian fakta-fakta yang disampaikan oleh si penceramah. Penulis di sini maksudnya si penceramah ya, karena kan sebelum melakukan suatu ceramah biasanya seorang menulis atau membuat suatu teks ceramahnya. Kemudian yang terakhir ada penutup atau penegasan kembali, berisi tentang simpulan dan rangkuman dari apa yang akan atau apa yang mereka sampaikan. Kemudian ada mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya kalian sering sekali mempelajari mengenai kaidah kebahasaan dari teks prosedur, kemudian teks eksplanasi. Nah, di sini pun dalam suatu teks ceramah juga terdapat kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam suatu teks ceramah. Apa saja? Yaitu ada satu, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Misalnya saya, kami. Nah, biasanya kan kalau kalian mendengarkan suatu ceramah nggak mungkin kan seseorang langsung menyampaikan ke isi, ada pendahuluannya dulu. Nah, biasanya ada berupa sapaan. Nah, nanti kalian akan belajar menelaah struktur dari suatu teks ceramah. Nanti Ibu akan siapkan contoh teks ceramahnya, kemudian kalian analisis oleh kalian dari strukturnya, kemudian kebahasaannya juga. Nah, kita lanjut ya. Setelah itu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, maksudnya di sini biasanya si penceramah menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan topik. Kalau misalkan topiknya mengenai suatu kesehatan, berarti berkaitan dengan kata-kata atau istilah-istilah yang mengandung arti kesehatan. Kemudian ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Kemudian ada menggunakan kata-kata kerja mental. Dan yang terakhir menggunakan kata-kata persuasif. Nah, nanti kita akan membahas atau Ibu akan menjelaskan lebih rincinya dalam perangkat pembelajaran lain, yaitu handout yang seperti biasa kalian pelajari dalam pembelajaran daring kita. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harapkan kalian tetap semangat memperhatikan, kemudian mendengarkan, melihat video yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.